Oke, kembali lagi dengan materi sesi 4, yaitu teori pemrograman web 1. Nah, di sini kita akan membahas mengenai mahasiswa mampu memahami mengenai form. Yang kedua, memahami cara kerja bagaimana form bekerja. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat form. Yang terakhir, mahasiswa memahami beberapa form control yang sering digunakan di HTML. Materi bahasan kita yaitu yang pertama mengenai form, yang kedua cara kerja form, yang ketiga adalah form controlnya itu sendiri. Nah, apa sih form itu? Nah, form itu merupakan elemen-elemen untuk menerima informasi dari pengunjung website kita. Contoh dari form seperti apa? Kalian pasti sudah sering bertemu dengan form. Contohnya seperti ini, ketika kalian buka student, mau nyari jadwal, nah yang muncul pertama adalah form. Ada semester, ada ajaran, tipe, jenis, sampai nanti muncul buttonnya. Nah, itu adalah form. Jadi, dia akan menampung informasi-informasi atau inputan dari pengguna. Nah, bagaimana sih cara kerja form? Nah, seperti ini. Ini adalah cara kerja form. Yang pertama, a user fill in a form and then press a button, katanya. Jadi, user mengisi form lalu menekan tombol submit. Jadi, tipe tombolnya harus submit untuk mengirimkan dari user ke yang lainnya, dari inputan ke yang lainnya. Lalu, setelah ditekan submit, the informasi to server. Jadi informasi akan dikirimkan ke server gitu. Jadi sebagian ini adalah informasi. Nanti informasi ini akan dikirimkan ke server melalui tombol submit ini. Lalu yang kedua, the name of each form control is sent to the server along with the value the user enter or select. Jadi yang dikirimkan ke server adalah namanya, nama dari setiap form control. Jadi setiap form control wajib diberi nama. Dia akan dikirimkan ke server. Tapi yang diterima oleh server adalah value atau nilai dari isi setiap form controlnya itu sendiri, gitu yang kita masukkan. Jadi setiap form control wajib diberi nama. Setiap nama pasti memiliki isi. Nah, nama dan isi tersebut akan dikirimkan ke server. Nanti server akan menerima nama, tapi yang disimpan adalah si value-nya. Lalu nanti di sisi server akan diproses informasi menggunakan bahasa pemrograman lainnya seperti PHP, C#, VB.NET, atau Java. Atau mungkin juga bisa disimpan ke dalam database. Gitu ya. Jadi nanti nama yang diterima dari form control tadi dikirimkan ke server, lalu di server diterima value-nya. Nah, value-nya itu akan diolah oleh bahasa pemrograman lain yang di sisi server seperti PHP sampai Java gitu, atau yang lainnya. Lalu mungkin juga nanti bisa disimpan ke dalam database. Lalu server akan membuat halaman baru untuk mengirimkan hasil dari atau umpan balik dari pengolahan tersebut ke dalam browser. Nah, nanti yang diterima apa sih yang diolah gitu? Apakah error, apakah berhasil? Nah, itu pasti harus dikirimkan lagi ke pengguna. Contohnya ini, thank you. Berarti artinya inputan yang tadi diterima oleh server lalu dikembalikan lagi ke pengguna. Itu cara kerja form. Nah, ini untuk gambaran lebih jelasnya tadi. Jadi yang pertama user mengisi lalu dikirimkan oleh ketika kita akan submit akan dikirimkan ke server, server akan mengolah atau menyimpan informasinya lalu server pun akan mengirimkan umpan balik ke pengguna gitu ke browser. Itu cara kerja form. Lalu bagaimana sih cara menulis sebuah form? Gitu. Ini dia. Setiap elemen form membutuhkan atribut yang namanya action. Nilai dari atribut action adalah URL, Pak, dari halaman pada server yang menerima informasi dari form kita. Submit. Jadi, action ini adalah alamat tujuannya. Kita akan mengirimkan kemana. Misal, apakah kirimkan ke save.php atau dikirimkan ke create.php atau yang lainnya. Lalu, informasi pada form dapat dikirimkan melalui dua metode, yaitu ada get, ada post. Jadi, nanti kelihatan bedanya get dan post saya praktekkan. Ya. Jadi, ada dua, ada get, ada post.
lalu actionnya nanti kemana sih si datanya akan dikirimkan. Action ada method. Contohnya seperti ini. Form ditutup lagi dengan endForm gitu. Lalu di dalam form dia punya atribut. Kemarin kan setiap elemen memungkinkan diisi atribut. Nah, contohnya form ini. Form ada atribut action. Action ini nanti diisi link tujuannya. Mau dikirimkan kemana gitu. Alamat servernya. Metode ini nanti metodenya get atau post. Apa perbedaan get atau post? Nanti kita sambil praktek. Nah, ini beberapa form control udah masuk ke materi ketiga. Ada form control untuk editing teks atau menambahkan sebuah teks. Bisa teks input atau misal kalau kalian sering gunakan yaitu text field gitu ya. Sama contoh membuat teks input seperti ini. Ada input type text name NRP. Lalu ada password input. Ini untuk inputan password. Contohnya kalau kita bikin username dan password gitu ya. Username-nya pakai input text. Nah, passwordnya pakai type-nya password. Cuman perbedaannya di sini aja ada type text, ada type password. Lalu ada text area. Nah, text area biasanya digunakan untuk alamat dan lain-lain, gitu ya, yang mungkin isinya banyak. Lalu selanjutnya ada making choice, gitu ya. Making choice contohnya apa? Atau pilihan, gitu ya. Ada radio button. Nah, radio button ini kita harus memilih salah satu dari banyak pilihan. Contohnya kalau kita mau memilih jenis kelamin, karena jenis kelamin gak mungkin kita bisa pilih banyak. Jadi pilihnya radio button. Ada checkbox digunakan untuk user dapat memilih satu atau lebih pilihan. Contohnya kalau kita mau memilih hobi, jurusan, misal gitu ya, dan lain-lain. Lalu ada drop down. Drop down ini sama kayak radio button. Kita harus milih satu dari beberapa pilihan gitu ya. Atau sering dengar di bahasa pemrograman lain ada yang namanya combo box. Nah, drop down, combo box sama aja gitu. Atau di Android namanya spinner gitu ya. Sama. Lalu ada untuk submit form. Nah, nanti ada submit button. Ini digunakan untuk mengirimkan dari form ke halaman lainnya. Ada image button untuk menggunakan gambar. Ada file upload, ini untuk mengambil file gitu ya. Nah, ada HTML5 form control. Di HTML5 kita bisa menambahkan date input, ya. Lalu email input untuk email, URL input untuk URL, dan sebagainya. Date input, jadi nanti ketika kita pilih, nanti muncul tanggal. Email input, nah kita harus menuliskan email kayak misal rudisofian@gmail.com. Kalau nggak pakai .com atau bisa rudisofian@gmail, nanti ketika disubmit pasti error. URL pasti harus ada http, www, dan lain-lain. Ada HTML5 form validasi. Biasanya form validasi digunakan JavaScript, namun kini HTML5 menyediakan validasi form. Form validasi biasanya ditambahkan dengan atribut require. Jadi, kalau mau menambahkan form wajib diisi, tambahkan require. Nah, kesimpulannya, nanti sebelum kesimpulan saya praktekkan. Untuk pembuatan form. Kita buat satu form, misalnya contoh. Ini kita bikin new file. Namanya misal save. Nah, biasakan kalau kita buat sebuah website, kita pertama bikin foldernya dulu, misal sesi 4. Nah, untuk file utamanya kita biasanya misalnya ya, file utamanya namanya index. Biasakan namanya index. Karena kalau index kita masukkan pemanggilan, nggak usah pakai namanya, langsung panggil foldernya aja, bisa langsung kepanggil index. Ibaratnya kayak mainnya. Nah, kita misal ada doctype, kan pakai Sublime atau misal Visual Studio Code biar auto complete. HTML untuk langsung and title misalnya belajar membuat form.
contohnya misal form input data kayak satu misal. Jadi pembuatan form tadi misal form action. Kalau actionnya kalian belum ada servernya karena kita belum masuk PHP, kita kasih gini aja atau kosongin aja gak apa-apa. Metodenya kita yang pertama kasih get. Nah, misal kita bikin label untuk misal nama gitu ya, atau username apa username. Bisa kita tambahkan input type name type text, sorry, kita bisa bikin text. Name nya jangan lupa username. Kita biar sih. Kita bikin button input type submit untuk dikirimkan ke server. Name atau langsung aja value, simpan data, terus simpan aja, simpan. Jadi here tadi ada di browser, saya simpan, next, muncul seperti ini form. Nah, kalian bisa perhatikan di bagian URL-nya ketika kita input misal username Rudy, kita simpan. Nah, ini akan muncul di formnya, ada di URL-nya, ada username sama dengan Rudy. Ini tadi name-nya, name si ini. Kita klik simpan, muncul username Rudy. Ini pakai get. Kalau kita pakai get, pasti setelah index ada tanda tanya username Rudy. Contoh lagi, kalau kita misal tambahkan, kita pakai BR. Aja. Password. Tipenya password. Nya misal password. Kita refresh, hapus dulu. Username-nya Rudy. Passwordnya kita. Nah, ini di hidden ya. Ketika klik simpan, yang terjadi apa? Kalau kita pakai get muncul username sama dengan Rudy dan password sama dengan 1234. Nah, kalau ada inputan seperti ini gak cocok untuk kita pakai get. Nah, kita harus pakainya post. Kalau post, kita input lagi. Nah, dia tidak akan muncul ketika klik submit, ya. Tuh, di klik submit nggak akan muncul. Nah, untuk inputan post dia akan nge-hide gitu ya, di URL tidak akan dimunculkan. Tapi kalau get dimunculkan. Jadi, kalau inputannya bersifat rahasia atau banyak, lebih baik menggunakan post. Gitu. Ada banyak inputan, ada 100, gak mungkin kalau kita pakai get nanti ada dan terus sampai 100. Tapi kalau misal untuk satu inputan username atau nama aja pakai get gak masalah gitu ya. Contoh lagi yang kayak gimana sih yang get yang cocok? Misal kalau untuk jadwal, mencari pencarian jadwal pakai get ya gak masalah karena inputannya sedikit. Tapi kalau udah inputannya banyak, itu harus menggunakan post gitu. Atau inputannya kayak gini password tadi, kalau pakai get ya bisa ya. Itu untuk perbedaan get dan post. Lalu untuk pembuatan form. Nah Pak, kalau mau munculinnya gimana? Nah nanti itu kalau kita sudah masuk ke PHP. Jadi sekarang ini hanya untuk pembuatan formnya saja. Nah, untuk materi praktiknya sekalian dijelaskan. Ini tujuannya sama, termasuk memenuhi pembuatan form sampai macam-macam yang ada di form control. Nah, kalian bisa langsung coba. Di sini ini untuk misal pembuatan input text ya, kayak tadi nama, kita pakainya get. Lalu password gitu ya. Ini pakainya langsung post. Lalu untuk pembuatan text area seperti ini dibikin dalam satu form saja. Lalu kalau mau buat
tadi radio button. Nah, ini radio button. Tipenya radio, name-nya gender. Nah, name-nya jangan sampai beda-beda. Name kan tadi harus unik, tapi untuk radio button yang setipe, name-nya jangan dibedakan, harus sama. Value-nya tapi yang berbeda. Value, female, other. Gitu ya. Nanti gimana Pak kalau name-nya berbeda-beda? Nanti dia bisa diceklis semuanya, kan bisa coba. Nah, checkered ini untuk apa? Nah, checkered ini berfungsi untuk ketika dijalankan yang pertama kali dicek yang mana? Yang mail, yang sudah diceklis. Checkbox pun sama, name-nya harus sama. Value-nya yang berbeda. Value itu apa? Value itu yang kesimpan di database. Nanti ini yang muncul di URL atau yang muncul di monitor. Nah, yang ini yang nanti akan kesimpan. Itu. Contoh. Kita contohkan. Input tab radio. Ya. Misal gender. Name-nya gender. Lalu misal tadi ada apa namanya, value-nya male gitu ya, dan lain-lain. Value sama dengan male untuk ini cek tadi untuk pria, dua aja wanita. Radio gender ini female, wanita. Ketika disimpan lalu kita refresh, ini gini, sorry, ceketnya ada dua, jadi langsung ke terakhir. Nanti refresh, kalau kita klik simpan, sorry, kita pakai get dulu biar kelihatan. Nah, tadi yang dimunculkan pria di monitor, tapi yang nanti kesimpan di database atau di server adalah male. Jadi itu fungsinya value. Pak, kalau ininya lupa nanti gender ini bisa jadi female. Bisa diceklis dua-duanya dong. Betul. Jadi nanti bisa diceklis dua-duanya. Kalau namanya beda. Gitu tuh. Ini bukan radio button gitu, itu mah radio button masing-masing. Itu nanti dicoba saja. Sama halnya untuk misal checkbox sama yang drop down. Nah, kalau drop down ini pakainya bukan input type lagi tapi select. Select ditutup dengan end select, di bawahnya ada option, ada banyak optionnya. Lalu ini untuk preset button. Ini untuk data list. Ini untuk color, nah coba aja. Ini untuk form validasi, ya placeholder. Nanti kalau placeholder biasanya kalau pertama kali dijalankan si text field belum ada isinya, nanti pasti placeholdernya nama user, input nama user. Nah, require ini berarti wajib diisi. Itu nanti ada tugas sedikit. Itu saja paling yang bisa dikerjakan, yang bisa saya jelaskan. Sebenarnya nanti form digunakan untuk pembuatan web dinamis. Nanti untuk membantu pembuatan web dinamis, artinya memungkinkan kita untuk mengirimkan sesuatu ke web server. Form ditulis dengan elemen form. Lalu di dalam form nanti memiliki atribut, ada metode, ada action. Terdapat form control yang berfungsi berbeda-beda. Setiap form control biasanya wajib memiliki satu submit button, atau misal kalau nggak ada kan udah explore lebih jauh, mungkin pakai JavaScript atau pakai yang lain bisa juga. Itu sih yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.